Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang utang negara kita tercinta. Dalam buku ini, Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial, ada satu opsi yang bicara tentang utang, yaitu menjadi negara yang terbebas dari utang. Itu menjadi opsi keempat dalam Roadmap Masa Depan Indonesia, Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial. Beberapa waktu lalu saya sudah menjelaskan tentang utang luar negeri kita yang fantastis dan terus menggunung. Lama-lama kita bisa terkubur oleh utang ini. Memang ada sementara orang bilang bahwa utang itu ya tidak perlu takut. Amerika juga berutang yang besar. Jepang juga punya utang besar. Pasti ini benar. Ya. Tapi membandingkan Indonesia dengan Amerika atau dengan Jepang, itu kata orang tidak apple to apple, karena cash flow kedua negara ini berbeda dengan kita. Kita banyak tergantung pada fluktuasi nilai harga komoditas di pasar internasional. Kita tak jago dalam bidang yang lain. Bahkan kita tidak bisa menjual komoditas kita, nikel kita, tambang-tambang kita, mineral dan lain sebagainya dengan harga yang kita mau. Bahkan dalam berbagi dengan investor pun kita tak juga hebat. Kita seperti mendapat persen-persen saja. Nah, cara berpikir inlander yang menganggap suci kalau negara lain juga berutang, ya maka utang kita juga menjadi suci. Tidak begitu. Tapi kemampuan kita membayar, kemampuan kita berdiplomasi, tidak ada satu negara pun di dunia yang mengutangi Amerika berani menyita, berani menagih keras-keras di Amerika. Tidak akan berani. Tapi kalau di Indonesia dan di negara dunia ketiga, kita bisa lihat Sri Lanka, kita bisa lihat negara-negara Afrika, bagaimana kekuasaan para pemberi utang ini yang bisa menyita segala macam. Mau pelabuhan bisa disita, bahkan negara bisa disita. Nah, kita menghadapi hal itu tahun 1997-98. Berapa banyak PMDN kita yang berubah menjadi PMA. Nah, ini tidak boleh terulang. Nah, sekarang mari kita lihat utang kita sekarang per April 2024 ini menurut Ibu Menku Sri Mulyani Indrawati ya sebesar 8.338,43 triliun. Ini luar biasa besar. Tapi kita dikasih ilmu baru bahwa ini tidak perlu membuat kita ngeri. Karena apa? Karena ini masih 38,64% dari PDB, produk domestik bruto. Ya, mungkin hitungan ini benar. Tapi PDB itu tidak semuanya milik kita. Ada milik perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia yang kita mencatat saja. Maka
Ini pada dasarnya tidak boleh menjadi hitungan, tapi sekarang kita dinina-bobokkan oleh teori-teori baru yang dulunya cuman ada batas, ya, ambang batas utang kita itu, utang luar negeri itu cuma 100 miliar US dollar. Dan ketika kita melampaui itu, kita langsung mendapat peringatan dan akhirnya benar-benar kolaps setelah kita tidak mampu menjaga nilai tukar setelah kita lepas. Nah, masalah nilai tukar ini sampai sekarang belum diselesaikan. Habibie sudah mencobanya dari 17.000 per dolar Amerika Serikat bisa ditekan dengan kemampuan manajemen dan ekonomi menjadi 6.700 per dolar. Di zaman ini yang tidak ada krisis, tidak ada kerusuhan, tidak ada apa-apa, kurs rupiah terus menyusut sampai sekarang menjadi 16.500 per dolar, bahkan sekarang sudah mendekati 17.000 per dolar. Jadi seperti krisis yang luar biasa dulu. Dan ini membuat semua orang memberi peringatan jangan main-main dalam urusan ini. Nah, kita lihat ya, ini bukan tidak akan membebani kita, akan membebani. Ya, karena pada tahun depan dari utang-utang yang sudah dibuat di zaman Presiden Jokowi itu akan jatuh tempo tahun depan sangat besar. Tahun depan itu tahun 2025 ya, Prabowo akan dilantik 20 Oktober 2024. Tahun 2025 sudah ada yang jatuh tempo ya, utang ini yang dibuat pada zaman Jokowi sebesar 800,33 triliun. Ya, terdiri dari SBN, surat berharga negara 705,5 triliun dan pinjaman 94,83 triliun. Ini akan jatuh tempo. Artinya harus dibayar. Kemudian tahun 2026 ada 803,19 triliun yang akan jatuh tempo. Ini juga harus dibayar. Dan tahun 2027 802,61 triliun. Jadi total dalam 3 tahun ke depan negara ini punya kewajiban membayar ya utang-utang yang jatuh tempo itu 2.405 triliun lebih. Nah, bagaimana membayar ini? Ya, ini katanya 1.000 triliun terjadi pada saat pandemi, utang ini ditarik ya pada saat pandemi tahun 2020. Hitung-hitungannya bagaimana kita serahkan kepada BPKP nantinya. Kalau yang sekarang tidak mau menyelesaikan, yang tidak mau meneliti ini dengan baik. Ya, kalau dari 8.338,43 triliun ini ya, 8.338,43 triliun ini utang ya Indonesia berupa SBN 705,5 triliun dan pinjaman 94,82 triliun. Kalau ditambahkan utang BUMN lagi, BUMN itu secara akumulasi kata Erick Thohir punya kewajiban, punya utang 1.400 triliun lebih. Nah, akumulasi ini bagaimana? Sudah mendekati 10.000. Mungkin yang lain-lain lagi sudah bisa, kalau nanti catatannya bisa dilihat, mungkin bisa sudah melampaui 10.000 triliun. Pertamina yang memegang monopoli listrik kita ya punya utang 500 triliun. Dan ini bagaimana caranya bisa menjadi utang seperti ini? Nah, ini harus ada investigasi. Kalau
dalam masa akhir pemerintahan ini yang masih tersisa 3 bulan misalnya, bisa dilakukan investigasi sehingga kita bisa tahu hal yang sebenarnya. Dan kalau memang ada penyelewangan di situ yang membuat kita mau bangkrut ini, maka pelakunya harus dihukum berat. Seperti kita lihat di PT Timah itu, yang ada korupsi, bermain-main dengan penambang ilegal yang merugikan negara sampai 271 triliun. Yang gini-gini sebetulnya bisa dipakai untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo itu, kalau presiden tegas mengejarnya. Dan kalau tidak bisa, maka Prabowo punya kewajiban itu untuk meringankan pemerintahannya nantinya. Yang kita lakukan selama ini cuma membuat, ya, menggunakan kecerdasan untuk reprofiling, ya, menukar surat utang yang satu dengan surat utang yang lain yang berbeda waktunya, sehingga bisa lebih lama lagi. Yang harusnya sekarang dibayar bisa nanti 7 tahun lagi, kupon baru dan sekali. Yang seperti ini tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan kemampuan melihat sumber-sumber keuangan yang lain. Kalau selama ini, ya, kita lihat sampai, ya, Wakil Ketua Komisi 11 DPR sampai terperangah dan sangat khawatir, ya, si Dolphy Odni Frederick Palit, ya, sampai dia sangat takut. Karena apa? Tahun depan 2025 pada masa pemerintahan baru itu kemungkinan APBN itu akan bernilai 3.500 triliun. Kalau 800 triliun ini, ya, sudah dipakai untuk membayar utang yang jatuh tempo, itu sudah berkurang sangat banyak. Nanti dipakai lagi untuk hal-hal yang rutin. Bagaimana caranya membuat negara ini menjadi bisa mengatur semuanya? Sedangkan yang ini, yang jatuh tempo ini, ya, kalau bersama bunganya nanti, ya, cicilan bunga dan cicilan utang ini bisa sampai 1.000. Ya. Nah, ini akan melampaui anggaran pendidikan. Kalau anggaran pendidikan kita sekarang misalnya, kalau 20% dari yang ada kan sudah 600 triliun. Tapi kalau bayar utang sudah melampaui itu, maka anggaran terbesar adalah pembayaran utang dan bunga utang ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Diperlukan kemampuan pemerintah melobi sehingga cicilan ini, pembayaran utang ini bisa diturunkan atau ditukar tempatnya. Pendidikan harus dikasih sampai 800 triliun. Kemudian pembayaran utang itu 200 triliun saja. Ini cuma kemampuan diplomasi saja. Dan kalau ada hal-hal yang sebetulnya sebuah permainan, maka utang yang seperti itu tidak harus dibayar. Itu namanya odious debt, utang najis. Utang najis ini harus diteliti. Dan kita memerlukan ahli-ahli dari Fakultas Ekonomi untuk meneliti ini. Jangan takut bekerja sama dengan kampus. Maka kalau kita biarkan keadaan ini, maka utang ini akan menggerogoti kita, akan menghisap balung-balung kita. Sedangkan orang-orang yang mendapat keuntungan dari utang-utang ini dengan proyek-proyek baru, dan kita nantinya kalau tidak bisa membayar utang juga hilang ini. Misalnya kita tertipu dalam urusan kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak sampai Bandung.
yang cuma sampai di mana, kemudian tambah kereta lagi. Dan itu biayanya, dana yang dibutuhkan jauh melampaui yang dibangun di negara lain dengan kapasitas yang sama. Nah, ini harus ada investigasi, harus ada tawar-menawar lagi supaya bisa diturunkan, supaya negeri ini tidak diperas habis-habisan oleh rentenir kelas dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin melihat ini ya, supaya pemerintah supaya bisa melihat dari mana jalan ya. Jalan nanti kalau kita lihat apa yang dikatakan Prabowo akan menaikkan pajak 6%, 8% lagi supaya sama dengan Thailand atau negara lain, maka ini artinya membebankan utang-utang itu kepada rakyat. Nanti yang kedua, setelah pajak naik, ini juga nanti BBM naik, listrik naik, dikuranginya subsidi-subsidi, dan akhirnya rakyat ini akan sangat melarat, sangat susah hidupnya. Padahal tugas pemerintah adalah untuk meringankan kehidupan rakyat. Saya ingat di Belanda dulu ketika koalisi PvdA, Partai van de Arbeid dengan Christelijk Democratisch Appel yang memenangi pemilihan, kemudian membentuk pemerintahan koalisi. PvdA, De Kok, menjadi Perdana Menteri. Tapi ketika dia bicara tentang pengurangan subsidi, pengurangan itu dana-dana sosial, maka dengan segera rakyat Belanda itu turun ke jalan dan mencabut dukungannya kepada De Kok. Dan pemerintahan itu jatuh. Kata mereka, kami memilih kamu untuk meringankan hidup kami. Kalau kamu malah memberatkan, mengurangi apa-apa yang sudah biasa kami terima, maka kami tidak memerlukan kamu. Kami perlu orang lain yang lebih kreatif dari kamu, yang bisa membuat hidup kami menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.